Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini, Nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan lanjut materi matematika kita ya, Nak. Pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar tentang menggambar diagram, nggih. Kemarin juga sudah mencoba untuk latihan, gimana? Sudah setor semuanya kan? Sudah diunggah semua hasil pengerjaannya yang kemarin? Ya, Bu Guru percaya anak-anak yang soleh dan solehah selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Oke anak-anakku, hari ini kita sampai pada pembelajaran yang terakhir ya pada bab pengolahan data. Nah, kemarin kita sudah menggambar diagram batang. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang terakhir kemarin. Nah, yuk masih ingat 5 hal kemarin yang akan kita pelajari dari pengolahan data. Ini adalah yang kelima. Apa yang kelima yang akan kita pelajari? Oke, kita akan belajar tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Yuk, siapa yang tahu apa artinya membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang? Kita pernah belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Artinya hampir sama, nggih. Apa itu? Ya, membaca data dalam bentuk diagram berarti kita menyebutkan informasi yang hanya tergambar pada diagram batang. Ya, betul. Jadi kita apa menyebutkan informasi di mana informasi tersebut tergambar pada diagram. Nah, karena ini yang kita pelajari adalah diagram batang, berarti tergambar pada diagram batang. Nah, sebagai contoh, perhatikan ini nak. Contoh, perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini ada diagram batang hasil panen padi Pak Harun. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat, dari diagram ini kita bisa lihat, dari diagram batang ini kita bisa lihat bahwa hasil panen Pak Harun pada tahun 2011 itu mencapai berapa? 80 ton. Kemudian pada tahun 2012 mencapai 100 ton. Ya. Pada tahun 2013 ternyata mengalami penurunan dari 100 ton menjadi 60 ton ya di sini. Nah, kemudian pada tahun 2014 hasilnya panennya Pak Harun turun lagi dari 60 menjadi 40 ton. Nih. Nah, alhamdulillah pada tahun 2015 hasil panen Pak Harun mengalami kenaikan, naik kembali menjadi 60 ton. Nah, di sini pada diagram batang ini bisa kita tuliskan sebagai berikutnya. Kita tuliskan sebagai berikut. Dari diagram ini bisa kita baca, atau kita tuliskan, pada tahun 2011 hasil panen Pak Harun sebanyak 80 ton. Nah, pada tahun 2012 hasil panen Pak Harun sebanyak 100 ton. Kemudian pada tahun 2013 hasil panen Pak Harun sebanyak 60 ton. Pada tahun 2014 hasil panen Pak Harun sebanyak 40 ton. Kemudian pada tahun 2015 hasil panen Pak Harun sebanyak 60 ton. Dari keterangan tabel, diagram batang tadi yang sudah kita tuliskan ini, yang sudah kita tuliskan seperti ini dari diagram batang tadi, kita bisa pelajari, oh ternyata selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015, panen Pak Harun paling banyak terjadi atau diperoleh pada tahun 2012, yaitu sebanyak 100 ton.
Sedangkan panen Pak Harun paling sedikit, ya, karena musimnya baru musim jelek, banyak hujan ketika mau panen, atau mungkin terserang hama, nah, panennya mendapat sedikit. Itu pada tahun berapa? 2014, hanya mendapat 40 ton. Nah, keterangan ini bisa kita dapat dari apa? Melihat dari hasil diagram batang tadi. Jadi ternyata dari gambar diagram batang tadi kita bisa memperoleh banyak sekali informasi mengenai panen Pak Harun yang paling sedikit tahun berapa, kemudian paling banyak terdapat pada tahun berapa, selisihnya berapa bisa kita lihat. Nah, sekarang jika ada pertanyaan seperti ini, masih terkait pada diagram batang tadi nggih. Jika ada pertanyaan, berapa selisih hasil panen Pak Harun pada tahun 2011 dan 2013? Selisih. Kita ada selisih. Selisih itu apa toh, Nak? Apa? Iya, betul. Selisih itu apa? KCE kalau bahasa Jawanya. Terpautnya. Jadi, berapa terpautnya hasil panen Pak Harun dari tahun 2011 dan 2013. Yang namanya terpaut selisih berarti yang banyak dikurangi yang sedikit. Nah, yang banyak itu terjadi pada tahun berapa? Nah, selisihnya hasil panen bisa kita lihat yang banyak pada tahun berapa antara tahun 2011 dan 2013. Oh, ternyata lebih banyak tahun 2011. Berarti yang tahun 2011 tadi dapat berapa? 80 ton. Karena selisih berarti dikurangi. Dikurangi berapa tahun 2013? Ada berapa ton itu? 60 ton. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 20 ton. Jadi selisih panen hasil panen Pak Harun pada tahun 2011 dan 2013 adalah 12 ton. Jadi dari 2011 dan 2013 itu mengalami penurunan berapa? 20 ton. Nah, pertanyaan yang lain misalkan, ayo apalagi? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyaknya hasil panen Pak Harun dari tahun 2013 sampai 2015? Nah, jadi sampai dari 2013 sampai 2015 itu hasil panen keseluruhannya ada berapa? Nah, berapa? Kita lihat. Berarti kalau keseluruhan ditambah. 2013 berapa tadi? 60 ton. Ditambah berapa? 2014 ada 40 ton. Ditambah 2015-nya ada berapa, Nak? 60 ton. Hasilnya berapa? 160 ton. Nah, anak-anakku, ternyata dari diagram batang yang sederhana tadi, kita bisa mengolah atau memberikan informasi banyak sekali. Mulai dari selisih, kemudian banyaknya hasil panen dari 2013 sampai 2015. Kemudian tadi kita juga sudah mencari menginformasikan hasil panen paling banyak pada tahun 2012 tadi. Kemudian hasil panen paling sedikit terjadi pada 2014. Nah, anak-anakku, ternyata membaca ya atau menyebutkan informasi pada gambar diagram batang itu pada umumnya lebih mudah daripada kita menghitung apa kemarin? Luas, keliling. Nah, kembali lagi Bu Guru ingatkan, untuk materi pengolahan data yang perlu kalian terapkan adalah apa? Ketelitian. Nah, anak-anakku,
kita sudah sampai di akhir nggih. Di akhir apa? Pengolahan data. Gimana? Sudah paham semuanya? Mudah bukan, Nak? Ya, Bu Guru percaya anak-anakku lebih paham, lebih mudah jika kalian selain mendapatkan materi, kalian juga apa? Ayo apa? Latihan soal. Nah, untuk latihannya, anak-anakku bisa lihat di buku paket kalian, Nak, halaman 132. Ya, di buku paket kalian halaman 132 itu bisa kalian gunakan untuk latihan. Dikirim ke GC, Bu, diunggah, Bu? Tidak perlu. Nggih, tidak perlu diunggah, hanya untuk latihan kalian saja. Lah, untuk latihan hari ini bagaimana? Ada latihan wajib yang wajib kalian kerjakan. Apa itu? Nah, setelah ini nanti Bu Guru akan kirimkan link soal. Silahkan link latihan soal itu kalian kerjakan. Itu yang wajib. Nggih, yang apa? Wajib. Sedangkan yang di buku paket untuk latihan kalian agar kalian lebih paham lagi materi yang baru saja disampaikan. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Nanti kita lanjut materi selanjutnya. Nggih, kita masuk ke KD 3.12 nggih. KD 3.12. Setelah itu baru nanti kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Jaga terus kesehatan kalian. Tetap semangat meskipun kita masih belajar lewat daring. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.